Luar biasa banget, kita sudah masuk ke momen Ramadan. Sip. Pak Ustadz gimana? Makin seger aja Pak Ustadz? Iya, alhamdulillah. Kalau Ramadan tuh harusnya seger. Kalau nggak seger berarti ya capek. Aku pengen tanya, Ya. Ko Felix pernah nggak puasa? Sehat? Pas sudah masuk Nggak Islam. puasa, iya. Sehat nggak puasa? Nggak pernah. Serius? Perfect. Serius? Nggak pernah. Dan alhamdulillahnya ya, aku tuh Temen dikasih... aku nggak kayak gitu. Aku dikasih kemudahan, alhamdulillah. Kenapa? Kemudahan. Kemudahan untuk tidak sakit, kalaupun sakit nggak sampai batal. Jadi aku belum pernah batal puasa sih, nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah ada kayak, aduh capek banget, haus, pengen minum. Belum, jangan lah ya. Ada temen aku pernah cerita ya, dia puasa ya, masuk kamar mandi, minum air bak dia. Sumpah. Enggak, tapi ini mau nanya lewat segi apa ya? Logika. Bukan logika, tapi Bukan. pengalaman hidup aja pengalaman. Siap. Kenapa ya kalau dia nggak puasa tuh ngumpet malu? Kenapa ya? Iya, karena itu adalah peer pressure namanya. Kalau mungkin dia di luar, mungkin dia akan lebih terdorong untuk nggak puasa kan. Tapi karena dia di Indonesia, peers-nya kemudian pada puasa, akhirnya ya itu jadi pressure buat dia, aku pikir. Makanya ngumpet kan gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau orang salah tuh takut. Ya nggak sih? Ya kan? Iya. Orang nonton film porno sendirian atau berjamaah? Banyak yang berjamaah. Lu udah parah berarti. Tapi kalau yang normal ya, itu pasti ngumpet. Gue Iya. pengen tanya kalau bersama-sama itu ngapain ya habis itu? Iya komentarin gitu. Mana? Sulit. Mana? Coli banget atau kayak gimana? Kagak, kalau pengalaman gitu ya. Orang malah jadi ngeceng-ngecengin isu-isu jadi kayak Nggak jadi nonton ya malah ya. jadi kagak ngaceng kasarnya gitu. Jadi nggak enak dong malah. Jadi cuman apa namanya? Jadi ngomentarin Iya. isinya, jadi malah lawak-lawak. Malah analisis ya malah ya. Malah nganalisa gitu. Oke, hari ini topik kita apa ya? Ramalan, zodiak, dan juga takdir. Nah, Sayang banget. Aku tadi kemarin tuh udah siap-siap, serius dok. Aku tuh udah siap-siap, aku nyari tuh sampai di kotak-kotak lamaku. Aku tuh ada kertas-kertas ramalan. oh ya? Iya. Kok Felix Show, Ustadz Felix Show pernah diramal? Oh pernah. Bahkan aku pas lahir, aku belum ngerti apa-apa, aku udah punya ramalan. Oh iya, orang Cina ya. Orang Cina. Orang Chinese ya. Chinese. Apa itu namanya ya? Ada yang cotang, ada yang Iya, ada apa tuh. ya? Apalah Feng pokoknya. Shui, ada yang pokoknya ada Sio. orang pintar yang bisa Iya. ngelihat dari wajah aura. Aku punya tulisan dalam bahasa Cina, 17 lembar atau berapa lembar gitu. Oke, apa yang katanya Kak Felix? Anda Pertama, akan menjadi ustadz ke depan. nggak ada yang bisa ramal itu. Pertama aku dituliskan lahir di, by the way, itu kan manusia-manusia kan punya penjelasan terhadap segala macam ya. Termasuk adalah contoh kalau di barat tuh ada zodiak. Di Cina tuh juga ada, namanya Shio. Iya. Iya. Dokter Richard oke. Sionya apa? Kerbau. Kerbau. Kemarin monyet air. Monyet air. Monyet air. Aku babi. Iya, kan yang dibahas kayak episode. Iya, monyet babi benar. Nah, Pak Ustadz ya monyet babi iya, ya. makanya. Jadi ada sionya Sio babi, lahir di tahun berapa, lalu kemudian aku tuh ditulis waktu itu lahir di dadanya raja. Jadi ada orang lahir di kakinya raja, ada di dadanya raja, ada di bahunya, ada di kepalanya. Iya. Nah, aku tuh berarti ya mediocre lah. Jadi keberuntungannya mediocre. Menurut ramalan itu tadi. Ramalan itu tadi. Kamu harus hati-hati di umur 27 tahun. 33 tahun. Detail ya. Detail tuh. Hati-hati apa? Aku juga nggak tahu juga. Ya kalau sudah melewati umur gini katanya bahkan sukses biasa kayak gitu. Iya, kan? kalau orang- Coba kita Analisis. Analisa coba. Hati-hati umur 27. Ada apa umur 27? Gue punya anak udah 4, 27. Apanya yang hati-hati? Nggak tahu tuh makanya. Aku tuh nggak tahu. Aku tuh hampir mau mati itu umur berapa ya? Tahun 2011. Kenapa? Sakit. Tabrakan. Bukan tabrakan, kecelakaan tunggal. Oh, kecelakaan. Ngantuk. Gitu kan ya, pas mau ngisi subuh habis dengerin oke. ya ngantuk sama ada truk sih tiba-tiba masuk kan gitu kan ya. Tapi nggak ada yang cocok sih sebenarnya. Nggak ada yang cocok. Ada satu sih yang kalau dipaksain cocok ada. Apa? Apa namanya? Pekerjaan yang cocok. Salah satunya adalah guru. Oh. Tapi kan bukannya gitu. Lu lihat nggak kalau seandainya zodiak ya. Misalnya contoh ya, kalau zodiak atau peramal, kalau ketemu kita itu pasti ngomong, lu orangnya kayak gua lihat lu suka cemas ya. Terus kita bilang, umum dulu ya. semua orang suka cemas, Ya bro. iyalah, Mana pasti ada lah, orang Pak. nggak cemas? Itu kan ya. Lu suka kalau beli suka bertanya-tanya ya. Iyalah, itu kan ya. Yang aku lucu, aku pernah nonton Dokter Richard. Jadi ditebak. Oh, coba tebak aku. Ingat gak dok yang episode itu tuh? Yang dengan siapa? Yang sama peramal-peramal juga. Coba tebak aku. Dokter Oh iya kan iya gitu kan. iya. Terus Yang kemarin ya. Iya, yang kemarin. Oke. Terus dokter bilang apa? Enggak, aku enggak gitu. Lah terus dia pasti akan nyari lagi kan segala sesuatu kan. Iya. Tapi ternyata setelah aku lihat itu ternyata itu adalah sebuah metode konseling.
Metode konseling untuk orang dokter, lalu kemudian psikolog, psikiater, gitu. Psikiater ya, bukan psikolog ya, psikiater. Metode konselingnya memang seperti itu. Dia harus menyamakan frekuensi dulu. Dia harus ngelihat ini orang tipe apa. Lalu kemudian kamu orangnya kayak gini ya. Kalau aku lihat kamu orangnya kayak gini dan segala macam. Maka yang pengen aku kasih poin adalah ternyata ramalan, zodiak ataupun apapun itu, kalau takdir terpisah ya, itu ada sebagiannya adalah ternyata statistik. Oh, berarti Tebakan dong berarti. Bukan tebakan, lebih Bukan. daripada itu. udah apa namanya? Udah masuk sains. Repeatable. Ya, Maksudnya repeatable. ini tipikal Science. orang yang gini nih. Betul. Gitu. Karena aku lihat gini, bagaimanapun juga ya, kita harus mengakui ada beberapa atau banyak hal di masa lalu yang disebut dengan magic, tapi sekarang itu jadi sains. Oke. Ya kan ya, ada ya. banyak hal yang magic tapi sekarang jadi sains misalnya. Ya. Contoh misalnya ada orang yang bisa misalnya memprediksi kapan terjadinya bulan purnama. Itu zaman dulu, itu magic itu. Oh, dia bisa tahu gitu ya? Bukan hanya bisa, dia memanfaatkan itu. Heeh. Dan dia memanfaatkan momen itu untuk menjadikan dia tuh kayak superior gitu maksudnya. Yes. Zaman sekarang sains. Oke, kalau kayak dulu misalnya buat orang tidur, Buat orang tidur. ngikutin dia, Ya, hipnotis kan, hipnotis. padahal ada ilmunya Ada sekarang. ilmunya. Itu maksudku. Jadi sebagian daripada ramalan itu adalah statistik menurutku. Jadi itu nggak ada masalah. Contoh misalnya ya, orang-orang zaman dulu orang Jawa bilang jangan potong kuku malam-malam. Nah itu kan statistik tuh. Kenapa? Karena banyak orang potong kuku malam-malam luka. Itu kan. Karena kelelep kan. Cewek jangan duduk di depan pintu, nanti nggak laku. Lah iyalah, kalau dia duduk di depan pintu kan orang-orang ngeliatnya nggak enak. Ini adab yang buruk. Gitu kan, ya. Nah, Feng Shui juga sama. Oke, jadi kalau dari kata-kata Pak Ustadz, berarti nggak ada dong orang yang punya kemampuan seperti itu? Orang yang punya kemampuan meramal masa depan. Iya. Kalau ada, harusnya dia nggak ngeramal masa depan. Jadi? Lah kalau ada, Jadi contoh orang paling kaya dia. Iya, harusnya. kalau aku ya, aku misalnya contoh ya, Ah. kalau aku adalah seorang yang benar-benar tahu masa depan, aku nggak akan buka jasa meramal masa depan. Ngapain? Ngapain? Ada alasan apa? Diem-diem aja sih pun sendiri aja. Betul. Masuk logika kan? Iya, masuk dong. Ngapain? Betul. Share-share ke orang. Betul. Tapi memang betul di dalam Islam ada memang zaman-zaman begitu, di mana jin-jin itu masih bisa ngelihat masa depan. Nah, sehingga dia pernah bisa melihat masa depan dan kemudian membisikkan pada orang-orang yang nanti jadi paranormal itu, nanti jadi dukun itu. Nah, itu memang ada di dalam Islam ada. Cuman setelah turun Al-Qur'an nggak ada lagi. Oke, aku pengen tanya aturannya dulu deh sekarang. Aturannya sekarang di agama Islam, sebenarnya boleh nggak kita percaya dengan ramalan, zodiak, siu, dan lain sebagainya? Oke, yang nggak boleh, aku jelasin dulu intinya. Yang nggak boleh adalah mempercayai ada kekuatan selain Allah. Itu dulu. Oke. Berarti kalau seandainya sama kita kayak bahas kemarin kan ya tentang kafir dan ateis kan ya. Nah, berarti di sini adalah kalau seandainya ada orang mempercayai sesuatu yang statistikal, tapi dia percaya itu adalah kekuatan selain Allah, maka itu jadinya syirik. Oke. Tapi kalau dia meyakini bahwa itu adalah bagian daripada statistik, tapi orang lain meyakini bahwa itu adalah bagian daripada paranormal ataupun apa tadi zodiak, siu dan segala macam, maka itu nggak ada masalah. Oh, berarti boleh percaya ramalan, boleh percaya siu, tapi karena itu kuasa Tuhan. Bukan, lebih tepatnya adalah kita mengetahui bahwa itu statistikal, bukan urusan manusia. Oke, kok Contoh ini ya. agak Jadi berlawanan gini, ya? Mas. Enggak dong. Enggak. Secara konsep nih, secara logikanya nih, secara konsep. Kenapa lu sama gue jadi team up lagi? Iya nih. Kadang-kadang Dr. Richard nih, kadang-kadang gue udah memahami nih. Iya, gimana? Kurang aja deh. Salah pilih host ya. Dari penjelasan dia, tadi gue mau masuk habis ini. Iya. Kita kan sebelum pertanyaan harus ada pernyataan dulu. Iya. Nah, secara konsep, selama dia nggak percaya itu power yang di atas otoritas manusia, bukan kekuatan, itu nggak masalah. Benar. Contoh, misalnya, gue kayaknya bulan ini karena lo siul monyet bakal tahun lo baik-baik. Nah, yang kita percayai kalimat yang baik-baiknya aja tuh kayaknya masuk akal. Iya. Selama nggak ada konsep kita percaya kalau itu sebuah kekuatan aja. Selain Allah, betul. Gue setuju, cuma kan statement yang gue dengar, gue kan kalau kayak kemarin kan gue bilang gue akan belajar Islam kan, dan gue akan belajar Islam ini di taraf yang paling rendah banget kan, ibaratnya kalau ada tingkatan kayak gini, gue tuh paling SD dasar lah masih kan ibaratnya kan. Setahu gue yang gue dengar dari orang kayak gitu kan, nggak bahwa boleh mempercayai ramalan itu ya syirik, tidak boleh. Nah, ya makanya kan, yang itu benar, kata-kata itu benar, cuma yang harus didefinisikan yang mana yang disebut dengan ramalan, yang mana yang disebut bukan ramalan. Itu maksudku tuh. Contoh ya, nih, Feng Shui. Feng Shui contoh ya. Feng Shui itu kan asal katanya Feng Shui. Kalau Feng Shui aku tahu. Kalau Feng Shui itu bukan ramalan sih menurutku. Betul, itu maksudku. Lebih ke statistik. Tapi ada yang ramalan. Oke. Tapi kalau misalnya aku ngelihat nih. Ya, gue mau nanya dulu nih. Aku punya indera keenam. Aku punya indera keenam. Aku melihat nih.
ini hati-hati. Kamu di tahun ini tidak boleh beraktivitas. Gua nggak percaya, udah nggak percaya. Itu syirik. Udah nggak percaya langsung. Pokoknya kalau bawa kabar buruk nggak percaya langsung. Tahun ini ada artis yang bercerai. Inisialnya sebentar, R. gua merasa di sini ada kehadiran selain kita bertiga. Wah, banyak kan. Banyak. Nah, itu benar, itu sama persis. Nah, sekarang kan mau nanya Itu nggak boleh. Nggak boleh. Nih, Di Islam yang nggak boleh ya. Oke. Kalau misalnya di Islam nih, ya itu tadi dia misalnya kan kalau show itu kan tahunan tuh. Iya. Nah, dia muslim misalnya. Terus dia tahun ini Laran 92, ini tahunnya lu nih. Karena lu bakal dapat rezeki apa-apa. Ya. Salah nggak kalau dia percaya sama kalimat-kalimat baiknya, tapi tidak percaya sepenuhnya sama sionya itu sebagai kekuatan yang tadi. Kalau dengan kata-kata ini dia ini tahun lu nih, gue yakin banget karena lu udah persiapan, ini tahun lu banget. Kalau lu berusaha kuat, ini lu bisa kuasai. Tapi depannya dibuka dulu dengan lu nih 92. Oh, lu sionya monyet. Berarti tahun ini tahun lu nih. Nah, itu dia boleh percaya salah satu. Atau percaya salah satu tuh otomatis percaya dua-duanya. Percaya motivasinya boleh, percaya paranormalnya atau ramalannya tidak. Ngambil hal positifnya aja. Jangan percaya sama orang yang melontarinnya, cuman argumennya boleh diambil. Karena di dalam Islam nanti ada yang mengakui namanya dzon seorang hamba. Jadi dzon seorang hamba adalah kita yakini bagian daripada keyakinan baik kita atau sebuah persangkaan baik kita terhadap Allah yang Allah akan berikan kepada kita. Contoh, kita misalnya keluar rumah. Hari ini Allah pasti akan menakdirkan perkara-perkara baik pada aku. Tahun ini Allah akan menakdirkan perkara-perkara baik pada. Nah, itu boleh, gak ada masalah. Memotivasi diri sendiri, memotivasi orang lain. Ini kamu akan sukses pada tahun ini. Aku yakin banget kamu akan sukses. Itu boleh, gak ada masalah. Tapi kalau didahului dengan penerawanganku ya semalam ya, ketika aku puasa nggak makan nasi putih, makan nasi aja, nggak makan yang lain. Aku melihat kayaknya kamu sukses di tahun ini. Asal kamu begini. Ah, itu enggak. Itu ramalan. Oke, berarti kalau ada ramalan bisa diambil sebagian, asal kita tuh tetap sebagai penyemangat kita saja, bukan mempercayai sebagai ramalannya. Itu dia. Waspada. Ko Felix, hati-hati tengah tahun ini kamu kalau naik pesawat bisa ini, ya ambil waspadanya saja. Benar, nggak ada masalah. Kalau dikasih syarat itu baru tuh ya. Nah, intinya meyakini segala kekuatan selain Allah. Intinya itu sih. Karena syirik itu kan pada dasarnya kan ada meyakini kekuatan selain Allah. Itu kan syirik. Nah, di titik itunya tuh, selama nggak masuk ke titik itu nggak ada masalah. Hukumnya sekarang kok. Hukumnya kalau misalnya kita percaya dengan ramalan tersebut, dalam Islam bagaimana? Ya, dalam Islam udah jelas ya, siapa yang mendatangi peramal atau dukun maka sholatnya ditolak. Artinya ya dia bermaksiat, hukumnya seperti itu. Artinya di dalam Islam itu tidak boleh kita mendatangi orang-orang yang seperti tadi itu. Karena itu akan membuat kita akhirnya yakin kepada orang-orang ini dan tidak meyakini kekuatan yang lebih besar justru. Nah, itu namanya syirik. Itu sholatnya ditolak? Sholatnya ditolak. Berapa lama? Ada beragam ya. Misalnya contoh minum khamar itu salatnya ditolak 40 hari. Tapi kadang-kadang ada penaltinya. Cuma kadang-kadang dimanfaatin orang. Ya udahlah, kenapa lu nggak sholat? Gue lagi dalam masa. Oh gitu. Ada gitu-gitu. Iya. Itu minum alkohol 1 kali 40 hari. 1 kali 40 hari. Artinya gini, khamar ya bukan alkohol ya. Nah, jadi artinya juga sebenarnya kita perlu memahami juga ada hukum, ada esensi. Esensinya apa? Kita cuma dikasih tahu agar terjadi prevent. Akan terjadi prevention, sebuah pencegahan. Nah, kalau ada orang sudah minum khamar, apakah dia kemudian tidak mau sholat 40 hari dengan kata-kata ini hadisnya tidak diterima 40 hari? Enggak juga, tetap dia harus taubat dan sholat tetap sebenarnya. berusaha. Meskipun andai pun nggak diterima, Allah pasti akan menerima amal-amal dan niat dia. Nah, termasuk juga peramal. ya. Betul. Makanya siapa yang mendatangi peramal dalam satu hadis yang lain itu dia tidak menjadi umat daripada Nabi Muhammad. Tapi intinya adalah sama. Intinya adalah ada 2 hal nih yang harus kamu pilih. Kamu pilih Allah atau selain Allah. Nah, kalau kamu pilih selain Allah, berarti kamu nggak milih Allah. Intinya begitu. Oke, kalau dia mau balik lagi nih kok. Wah, sudah dia nonton kita punya ini, dia aku kemarin percaya lagi ramalan lagi kayak gitu ya kan. Nonton Dr. Richard atau ini kan percaya lagi ramalan lagi. Kalau pengen balik lagi, gimana? Apakah login lagi? Ya, asal ulang lagi. Amal hati itu akan diselesaikan dengan hati juga. Namanya orang yakin dengan ramal itu kan amal hati, bukan amal perbuatan fisik kan gitu ya. Maka selesaikannya juga dengan amal hati. Taubat sudah selesai. Kecuali dia melakukan sesuatu yang menyebabkan dia keluar daripada Islam. Nah, ini baru kalau mau misalnya dia mau taubat masuk Islam lagi. Tapi kalau selama dia tidak melakukan penggugur atau namanya apa ya, yang membuat syahadatnya itu batal. Nah, berarti ya nggak usah syahadat lagi, cukup bertobat aja udah selesai. Oh, berarti bertobat dalam hati aja. Karena tidak semua syirik itu mengeluarkan orang dari Islam. Oke. Tidak semua syirik mengeluarkan orang dari Islam. Karena sejatinya setiap dosa itu pasti ada syiriknya.
Walaupun kecil gitu. Oke, kok kan banyak banget orang Indonesia ini kan percaya dengan ramalan. Ya, kalau kita ngomong Indonesia ini 90% ya. Zodiak kan. Islam ya. Islam kan 90% kan. Tapi justru mayoritas dari kita percaya ramalan. Nah, aku tahu itu dosa kan, nggak usah dikoko jelasin lagi, itu dosa, syirik dan lain sebagainya. Pertanyaanku adalah banyak orang, bahkan beberapa peramal centang biru loh. Gitu banyak. Kenal banyak kayaknya nih Dokter Iya, Richard. kayaknya sering pakai jasa. Banyak, karena kalau diundang di YouTube banyak viewersnya. Itulah orang-orang putus asa. Aku ingin ulang kata-katanya Lex kemarin. Jadi gini loh, Indonesia ini memang betul adalah negeri yang lebih perlu banyak edukasi. Iya. Aku lebih memperhalus dong. Kalau lebih banyak orang bodohnya lah, lebih gampang aja. Nah, di tempat-tempat yang edukasinya kurang, orang lebih percaya tentang jalan pintas. Dan itu aku bahas dalam buku-bukuku. Aku bahas dalam buku-bukuku bahwa saya zaman dulu ketika misalnya orang tuh belum banyak teredukasi, dia harus bikin mitos. Dia harus bikin sesuatu yang bersifat ya nggak mikir supaya itu terjadi cepat. Contoh ya. Contoh ya. Kita bicara tentang lingkungan nih sekarang. Soft sell kasarnya kalau sekarang betul. Tuh pakai sekarang mitos soft sell-nya. Sekarang soft sell pakai mitos ya. Nah, contoh misalnya dari segi environment, satu bambu tuh aku pernah baca itu menanggung 19 orang dari segi air maupun udara. Satu bambu, satu rumpun bambu. Jadi kalau misalnya antum berkeluarga misalnya, antum isi sama anak bertiga, antum nanam satu rumpun bambu, berarti secara secara hukum environment antum ngasih orang lain. Jadi lu ngasih orang lain. Dokter Richard nanam satu pohon misalnya, itu menghasilkan kalau nggak salah berapa liter udara per harinya setara dengan 12 juta. Nah artinya kalau ada orang nebang pohon bambu, dia bikin 19 orang, nggak ada air dan nggak ada udara. Pakai mitos lah. Pakai mitos. Nah kalau gue bilang, lu jangan motongin bambu, nanti orang-orang pada mati nggak bisa bernapas. Terus saya bilang, ini pohon-pohon masih ada banyak. Gue baik-baik aja sekarang. Masalahnya kerusakan bumi nggak langsung. Kan gitu kan ya. Akhirnya orang dulu bikin mitos. Beringin itu ada kuntilanak. Supaya nggak ditebang. Iya. Pohon bambu itu ada setannya. Instan aja langsung ya gitu ya. Kalau lu banyak yang bego dari dia. Kalau lu pohon potong bambu, lu sakit lu nanti. Lah kenapa? Coba lihat tuh di setiap umbul, di setiap mata air itu pasti ada beringinnya. Karena beringin itu adalah pompa air alami. Lah sekarang aku di rumah, aku tanam beringin semua. Berarti gue masuk salah satu yang bego karena gue begitu. Tapi sebelum kita masuk ke zodiak, gue aja takut kencingin beringin gitu. Kalau gue mah yang penting izin aja, izin. Anak keluarga mau kencing. Nenek moyang numpang kencing itu ya. Nah sebenarnya tadi kenapa nggak boleh ngencingin beringin? Karena beringinnya mati kalau masih kecil. Kalau udah gede bagus malah pupuk. Iya ya. Kompos. Nah, ya cuman bahaya juga. Tahu nggak bahayanya apa? Nanti di sana ulet bulu bahaya. Iya juga sih. Bentol-bentol nanti si Otong. Nah sebelum kita masuk ke zodiak, gue mau disclaimer dulu dari Pak Ustadz. Siap. Kalau gue tuh sebenarnya paling gedek sama zodiak-zodiak tuh gue nggak percaya. Ya. Tapi entah kenapa. Jadi ada satu zodiak yang gue percaya pasti kacau. Gimana? Gemini pasti itu. Kenapa tuh? Gak tahu itu kayak gue ngeliat nih ya kalau orang Gemini kacau. Di TikTok itu cerita zodiak apapun, kenapa ceritanya yang paling ngaco tuh cuma Gemini? Itu kenapa ya? Contoh orangnya. Banyak pokoknya ayo sebut orangnya loh sama. Basa-basi loh. Intinya kan Gemini itu kan bermuka dua gitu kan. Pokoknya rese banget, Dok. Bener-bener bermuka dua ya. Iya, bener-bener kelakuan itu bener-bener di luar nurul kalau kata orang sekarang. Ya. Dan selain Gemini, fakta menarik kalau Pak Harto Gemini. Pak Jokowi Gemini. Fakta menarik aja. Gue di sana aja. Kan fakta menarik. Iya. Fakta menarik. Silakan dong, Pak Dokter. Tapi gue benar-benar gak percaya sama zodiak nih. Karena secara logika itu kayak zodiak tuh gimana ya? Kok lu belum kenal gue? Kok tiba-tiba lu pikir seluruh Aquarius hari ini buntu? Iya, enggak. Dia penerawang itu psikolog gitu. Iya, betul. Apa? Misalnya gue kan April, Aries. Oh, pantesan lo gini. Apaan pantesan aja gitu. Itu ada yang lagi rame di meme itu di Instagram. Aku Scorpio gitu loh. Dan aku apa gitu kan ya. Terus di bawahnya bilang, lu kayaknya bukan Scorpio, lu anak kelabang kayaknya. Nah, ini gimana nih Pak Ustadz? Kalau dalam Islam itu tadi kan kalau yang barusan tadi secara sio, dia kan
menerawang lah kasarnya, meramal kan hal-hal yang baik misalnya. Ini tahun lu nih gini. Nah, kalau zodiak itu kan cuman ke secara sifat tuh. Oke, aku balikin lagi ya. Contoh gini, ternyata setelah kita lihat di zaman sekarang ada penelitian yang menghubungkan antara golongan darah dengan karakter-karakter tertentu kan gitu. Oke, ada. Yang paling sama DNA kali ya. Betul, DNA atau mungkin atau sesuatu yang lain lah ya. Yang jelas yang golongan darahnya O itu lebih dipilih nyamuk. Oke. Itu yang jelas itu kan ya, daripada golongan darah yang lain kan gitu kan ya. Berarti ada sesuatu pada darah yang mempengaruhi seseorang. Nah, di dalam Islam itu diakui ada yang namanya karakter. Dan karakter itu bagusnya adalah tidak bernilai positif dan tidak bernilai negatif. Berarti akan ada orang yang misalnya contoh mereka selalu terburu-buru. Ada orang yang selalu slow. Ya, gue selalu slow tuh. Dan cocok nih dikawinin nih. Biar jadi rem kan itu kan ya. Biasanya suaminya terburu-buru, istrinya slow. Atau sebaliknya, istrinya terburu-buru, suaminya slow. Nah, ini namanya saling melengkapi. Lah kalau misalnya dua-duanya sama-sama slow caur tuh pas itu. Dua-duanya sama-sama buru-buru panikan lu tuh. Itu maksudnya. Nah, berarti manusia ada karakter dan karakter ini tidak berfungsi negatif atau positif. Bukan karakter, tabiat lebih tepatnya. Tabiat itu adalah alamiah. Tapi ada namanya karakter. Karakter itu yang bisa kita buat. Dan karakter ini biasanya ada positif, ada negatif. Pemarah itu karakter. Nggak ada orang tabiat pemarah. Iya, benar. Tapi pemarah itu karakter. Oke. Karena itu terjadi berulang-ulang terus. Nah, balik lagi misalnya ke tempat yang tadi ya, perkara-perkara misalnya kayak zodiak dan segala macam. Mungkin nggak sih orang-orang yang lahir di bulan-bulan tertentu memiliki karakter-karakter yang hampir sama? Yang lebih aku percaya adalah orang-orang yang lahir di geografi tertentu memiliki karakter yang sama. Benar nggak? Iya, secara geografi pasti mempengaruhi. Orang gunung beda dengan orang pantai. Pasti. Betul. Secara ngomongnya gitu kan. Benar. Dia lebih lahir di tentu beda dengan lahir di klub malam. Benar. Ini maksudnya. Lahir di klub malam gimana dong? Enggak ada lahir joget gitu. Iya. Lahir di perkotaan itu beda dengan lahir di pedesaan. Artinya bisa jadi zodiak itu menjadi solusi penjelasan karakter di zaman dulu. Tapi balik lagi kalau dulu stereotip semua ya. Stereotip semua. Tapi kalau kita kaitin balik lagi ada kekuatan lebih besar daripada Allah, di situ titik sirik. Feng Shui juga sama. Karena Feng Shui itu ada bagian daripada statistik, ada bagian yang memang menjadi bagian keyakinan kita. Contoh ya, aku percaya Feng Shui dalam arti ketika dia, contoh ya, ini orang Cina, aku jelasin sedikit. Feng Shui itu artinya, Feng itu artinya angin. Shui itu artinya air. Feng Shui artinya angin dan air. Pertanyaanku, bisa jawab nggak kenapa harus angin dan air? Kenapa nggak yang lain? Api kayak? Kenapa nggak tanah juga? Tanah gitu kayak, kenapa harus angin dan air? Dia cuma bisa mengendalikan dua elemen itu aja. Avatar kali. Jadi gini, trending. orang Cina itu peradaban sungai. Karena peradaban sungai yang berpengaruh bagi orang-orang peradaban sungai itu cuma dua, angin sama air. Karena kalau kita belajar bahasa Cina, itu bahasa Cina yang lama ya, tapi bukan yang versi baru ya. Itu kalau feng, itu kalau kita lihat, feng itu begini. Ada kotaknya, terus di dalamnya ada chong, ada ulet. Artinya apa? Orang Cina tuh hidupnya adalah bertani. Dan dia tahu bahwasanya ulet itu dibawa sama angin. Oke. Berarti feng itu pertanda baik atau pertanda buruk? Oke. Buruk. Karena dia bawa ulet. Bawa hama. Hancur tuh panennya. Iya, Kalau sui itu pertanda berkah. Oke. Karena peradaban sungai. Ya. Karena makanya orang Cina cari di mana orang Cina, pasti di Muara. Benar nggak? Iya. Muara Karang? Di Pik lagi banyak. Pik. Kelapa Gading, ya kan? Ini masuk akal ini baru nih. Loh, memang masuk akal. Karena ini statistik loh. Cina itu berapa ribu tahun udah itu kan ya. Artinya gini, kalau kita belajar tentang sui itu artinya adalah berkah. Maka mereka akan cari di mana muara sungai. Karena di situlah terdapat keberkahan versi mereka, kebaikan versi mereka. Maka mereka lihat aliran airnya. Ini masuk akal kan ya? Berarti oke. Terus yang kedua, rumah. Orang Cina tuh perhitungan cuma dua. Satu, dapur. Dua, kasur. Dan semua dihitung dari situ. Sederhana kenapa? Karena bagi orang Cina, hidup itu bahagia kalau dua selesai. Tidur sama makan. Maka orang Cina nggak mau makan nggak enak. Iya benar. Nggak mau tidur nggak enak. Bapakku ketika pesan ke aku, dia bilang gini, Lik, kamu boleh hemat apapun kecuali dua. Makan, tidur. Aku tanya, kenapa, Pi? Jawabannya masuk akal. Karena kalau orang Cina, makan yang nggak enak, tidurnya nggak enak, dia sakit.
Dia hemat cuma 500.000, sakit pergi ke rumah sakit bayar 5 juta. Ngapain? Tetap aja prinsip pelitnya keluar. Benar, semuanya duit. Hemat. Dan ketika kamu makan enak dan tidur enak, kamu produktivitasnya lebih tinggi dan kamu bisa menghasilkan lebih daripada yang kamu hemat itu. Nggak apa-apa kita beli rumah lebih mahal, nggak apa-apa kita tidur lebih mahal, nggak apa-apa kita makan lebih mahal. Kita menghasilkan lebih banyak. Itu versi orang Cina. Cina Muslim beda lagi. Tapi balik ke zodiak lagi sedikit nih, Pak Dokter. Kalau memang dia jadi yang lebih happening kan memang zodiak nih. Ya. Tapi kalau dia percaya cuma buat hibur-hiburan aja, lucu-lucuan aja itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Happy aja. Berarti satu hal itu depends ya, tergantung ya. Depends. Itu bisa menjadi dosa, bisa menjadi syirik, bisa juga enggak ya. Betul. Itu syiriknya itu yang harus kita jaga, selainnya nggak ada masalah. Oke. Sekarang kayak gini. Sekarang kan lagi banyak banget nih ramalan-ramalan nih kan. Ramalan-ramalan. Oke lah, aku belajar Islam sekarang. Aku nggak percaya. Karena aku murid Koko, kita berdua murid Koko kayak gitu ya. Kita nggak percaya. Kita percaya. Ada yang ramal gitu ya. Tahun ini katanya ada yang akan bercerai. R katanya kan. R akan bercerai. Richard dong. Katanya bukan gue kemarin. Oh tapi itu gue nggak tahu. Ada yang lain. Ada seriusan. Kemarin. Terus tahun depan ini ramalan beneran ini. Aku nggak ngomong. Tahun lalu dia ramal dan benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Masalahnya lewat di FYP rame banget dan orang-orang itu aku ya ngelihat ya anggap kita ngasih like. Satu, kita ngasih like, kasih komen. Dosa nggak? Oh ini menarik. Nah ini perlu di make sure lagi ya. Tapi secara etika sudah jelas nggak etis. Sudah jelas nggak etis. Sama seperti kalau misalnya ya, mohon maaf ya, tiba-tiba ada orang lagi telanjang sampai goyang-goyang, Felix Show like. Itu perlu langsung konfirmasi ke aku. Kenapa kamu like? Oh, kepencet atau apa? Kalaupun kepencet kok bisa? Itu kan ya berarti tetap aja kan. Berarti kan dalam hati kan bener loh ramalan dia loh kayak gitu punya kan. Betul. Itu dia menginformasikan banyak. Ya, akhirnya dia dipercaya. Yang nggak percaya zodiak loh, tiba-tiba keluar zodiak dan benar-benar terjadi ya gitu punya. Yang tadi kita sudah jadi murid dia nih, terus kita kasih like, kita kasih komen, iya bener ya. Itu dosa nggak? Nah itu secara etika udah pasti nggak. Tapi kalau dosa kita harus make sure. Karena ada beberapa yang memang aku melakukan atas dasar sebuah niat yang berbeda dan ditangkapnya oleh orang lain. Dengan yang ditangkap oleh orang lain, contoh misalnya ya. Ada waktu itu ada seseorang misalnya contoh lagi dia misalnya lagi melakukan sesuatu keburukan misalnya. Gampangnya gini deh. Israel lagi jatuhin bom ke Palestina. Lalu diberitain sama Eye of Palestine misalnya. Diberitain ini bomnya terjadi segala macam, banyak orang meninggal. Terus aku like. Apakah aku like itu adalah bomnya atau berita yang diberitakan oleh Eye of Palestine? Itu dia make sure-nya harus dari situ ya. Harus di make sure. Dalam kasus ini sih orang sudah paham sih sebenarnya bahwa yang aku like itu adalah dukunganku terhadap Palestina. Bukan. Nah, tapi ada hal-hal yang kayak gitu yang sama. Intinya ada dua cabang niat sebenarnya harus di make sure. Tapi kan kalau aku like dan aku komen dengan si yang Lex ini pasti karena wih, gila, terjadi nih ramalannya. Benar, nih. itu nggak boleh. Itu tidak boleh? Itu nggak boleh. Kalau kayak gitu, berapa banyak dosa orang Indonesia? Benar. Benar. Kan hobinya jangankan dosa orang Indonesia, dosa gua aja udah berapa banyak itu kan ya. Artinya ya kita juga sama. Kadang-kadang kita itu selalu terpaksa untuk tidak sesuai dengan prinsip yang kita yakini. Secara sadar atau secara nggak sadar. Yang sadar aja banyak, apalagi yang nggak sadar. Karena yang aku posting kemarin aja, itu viewersnya di atas 10 juta kan. Dan komentar-komentar itu puluhan ribu semuanya bilang bahwa ramalannya itu mendekati kenyataan, selalu benar. Berarti kan orang tersebut kan sudah syirik dong. Itu benar. Itu benar. Yang meyakini, yang nulis misalnya, oh ini benar banget, udah berkali-kali kejadian. Itu berarti sudah termasuk bagian syirik. Oke. Gak apa-apa, biar mereka dapat ilmu kan. Iya, nonton ini. Sebetulnya nonton ini dihapus. Dan ini kan bukan barang lama ya. Nostradamus, Jayabaya. Siapa lagi? Yang terakhir, Lot Rangga. Kalau Lord Rangga enggak, kalau sekarang kan lagi hits ini kan Hat Gumai. Pernah datang tempatku. Lord Rangga bener loh ramalan. Lord Rangga banyak loh bener. Itu konspirasi. Master Firasat. Simpson. The Simpson. Wah itu dirimu harus tahu Pak Dok. Itu ramalan internasional. Sampai secara kita tuh sampai bikin teori tuh kayaknya yang nulis skrip Simpson nih dia time traveler. Betul. Gitu. Benar, bisa jadi. Karena akuratnya nggak ada obat. Iya, akuratnya nggak ada obat. Iya, nggak logik. Parah itu gimana? Itu gue rada sedikit goyang tuh. Nah, gimana tuh? Berarti kalau kayak gitu-gitu ada dua kemungkinan. Satu, apakah konspirasi itu terlalu besar sampai bisa ngendaliin timeline? Itu yang pertama. Yang kedua, berarti dia gitu. Betul. Yang kedua, tadi yang aku bilang dia dapat berita dari jin. Bisa jadi kan? Bisa jadi ya. Anyhow, kita nggak ada urusan sih sebenarnya. Iya, sebenarnya nggak ada urusan. Cuma penasaran aja gini kalau misalnya pas kita lihat gitu di YouTube
apa yang terjadi di Simpson dan terjadi di dunia nyata. Kalau 1-2 oke lah. Iya, ini terlalu banyak. Di atas 10 pada Serius ya? Serius, orang mati yang miara singa, mati dimakan singanya. Donald Trump jadi presiden. Itu bener-bener angle-angle-nya Raja Arab. Papasan di gue Raja Arab, lu lihat nggak? Iya, Raja Arab yang gini di atas bola dunia itu kayak wah rusak. Mukanya sama lagi ya? Bener-bener didesainnya sama gitu. Nanti abis ini oke, gue balik nih berarti nih. Ya. Tadi kan kita sudah sampai di pertengahan nih ya, bahwa kita nggak boleh percaya ramalan nih. Yang kedua, walaupun nge-like atau memberikan komentar ataupun cocok lagi setelah itu kejadian, karena kan kita sebarin 100 ramalan aja ya. Aku juga bisa ngeramal ke Felix ya. Iya, betul. Menurut aku pas aku nanti pasti bulan mati. depan. Jangan diungkap. Enggak. Aku kalau mati kan agak ini. Aku menurutku bulan depan Koko banyak kayaknya sih dipanggil-panggil orang kayaknya sih. Bulan depan itu statistik. Ya kan bulan puasa. Iya, makanya. Kalau lu gue lihat ini sudah agak penurunan soalnya kan sudah pemilu sudah selesai ya, agak penurunan sedikit kayak gitu ya. Nanti akan naik lagi setelah ya kan. Bisa kita habis itu rame lagi acara manggung lagi gitu prediksi. Iya, prediksi. Maka ada beda prediksi sama meramal. Bedanya data. Oke, tadi kan sudah bilang kan nggak boleh percaya dosa kan. Nah, aku balikin sekarang yang fase keduanya ini. Kalau orang yang punya kemampuan itu, sekarang beneran ada atau enggak? Tidak. Enggak ada. Seyakin-yakinnya tidak. Aku tanya sekali lagi Ramalan ya. Aku tanya sekali lagi kok ya. Orang yang punya kemampuan di atas manusia rata-rata itu ada atau tidak? Meramal ya. Untuk di luar meramal. Di luar meramal di atas rata-rata kemampuan manusia. Misalnya apa nih? Sakti. Sakti itu, nah tadi sakti itu menurutku ada bagian-bagian sains. Oke, berarti tidak ada dong. Tidak ada. Kalau itu adalah di luar sains nggak ada. Kalau itu goib nggak ada. Berarti meramal sesuatu hal yang punya kelebihan khusus kayak gitu. Oke, nanti itu tidak ada. Tidak ada. Nah, tapi nanti beda kalau kita sudah masuk ke karomah ataupun segala sesuatu yang nanti dilebihkan sama Allah ya, itu beda nanti. Tapi kenapa kok kalau misalnya orang ini tidak ada? Ya. Aku melihat ada beberapa yang justru pemuka agama berbuat seolah-olah punya kemampuan itu kok. Itu yang aku bilang tadi, karomah. Lucunya adalah gini, di dalam Islam itu karomah itu tidak diperhatikan. Karena karomah itu adalah sesuatu pemberian Allah yang Allah berikan tanpa orang itu bisa merencanakan. Contoh ya, di dalam cerita Islam itu ada cerita bahwasanya ada seorang panglima namanya Asim bin Amr at-Tamimi, itu pernah didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqasnya adalah pamannya Nabi. Jadi pamannya Nabi tapi lebih muda. Dia dikasih tahu Nabi bahwa doanya semuanya diterima Allah, didengarkan oleh Allah. Maka dia pernah berdoa ketika penaklukan Persia, saya berdoa semoga ini dimudahkan dan segala macam. Itu 60 pasukan yang dipimpin oleh Asim bin Amr at-Tamimi itu jalan di atas sungai Dajlah. Jalan di atas sungai Dajlah itu Tigris atau Eufrat, nanti coba dicek ya. Jadi itu jalan di atas air. Sesuatu yang enggak main bowling dan gitu kan ya. Seperti Musa membelah lautan. Segala macam rumus-rumus fisika hilang tuh. Karena namanya mukjizat kan ya. Jadi mukjizatnya sesuatu di luar kebiasaan, gitu kan. Nah, itu namanya karomah. Ada orang-orang biasa yang bukan nabi, bukan sahabat, di zaman sekarang bisa jadi dia punya karomah. Bisa jadi contoh misalnya ketika dia doa orang sembuh. Bisa jadi ketika misalnya dia dekat sama orang jadi kuat dan segala macam. Kuat itu dalam arti ya lebih mudah menghadapi hidup dan segala macam karomah lah. Tapi kalau kebal dan segala macam enggak. Tidak ada. Enggak ada. Tapi berarti karomah itu memang ada di beberapa orang. Ada, tapi dia nggak pernah merencanakan. Maksud kalau nggak ada kebal tuh orang yang video-video ditembak tuh kebal tuh itu gimana? Kemarin sudah dipanggil sama dokter Richard. Kagak kebal. Lah, ternyata berdarah juga, Bro. Ada orang yang sok kebal banget kan, pakai jarum kan, jarum pentol. Kayak gitu. Itu tahu. Gue kasih iPhone pakai jarum suntik. Ini beda lagi nih. Iya. Ini beda lagi nih. Dan coba kita pikir lagi ya, di zaman Rasulullah, pertanyaannya sahabat pengen kebal atau enggak? Sahabat-sahabat Rasul ya, yang perang bersama Rasul pengen kebal atau enggak gitu ya? Enggak. Mereka enggak mau kebal. Mereka maunya justru adalah mereka itu menunjukkan bahwa dengan kecintaan mereka terhadap Allah, mereka bisa mengorbankan semuanya. Mati syahid. Bahkan itu nyawa. Mereka nggak mau kebal. Lah kalau dikasih kebal Allah ya itu urusan lain lah. Kalau mati memperjuangkan Tuhan itu kayak beda ya. Gitu. Itu sudah kayak apa ya? Kayak lencana tertinggi. Jadi itu. Jadi syahid itu adalah lencana tertinggi. Ya sama kayak gini lah. Penghargaan di tentara-tentara Amerika tuh ada tuh ya Pak Ustadz ya kayak badge of apa gitu. Iya, badge of apa gitu. Sama kayak kita kalau sayang sama orang, kita bilang gini. Aku
mau agar kemudian nyawaku tuh untuk kamu. Lagu-lagu kan semuanya begitu. I would